Putri. Shalom Karo, aku udah pulang sekolah Karo. Shalom, nggak mulai Kempu. Enggak Karo. Gua di sekolah tadi. Kayak mana sekolah tadi? Seneng lah Karo main-main aku sama temanku. Terus banyak pula tugasku dikasih guru Karo. Oh, banyak tugas dulu. Iya. Iya, capek kamu ya. Iya Karo. Ganti baju ya. Oke. Karo, aku udah ganti baju. Nggak ganti baju kamu? Enggak Ya, Karo. man kita ya. Nah, aku siapkan makanan untuk kamu. Enak kali. Masa apa Karo? Ini masak nurung kerang. Kesukaanku Karo. Nah, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu ya, Nak Kempu. Karo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Ya Tuhan, di depan kami sudah ada makanan. Kiranya Engkau berkatilah makanan ini agar makanan ini bisa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Putri. Woi, serang Lord, woi, serang Lord, woi. Ini ya main terus. Apa sih, Bang? Ih, abang ini dari luar deh. Iya, Abang terus? pinjam dulu HP ini ah. Gak ada, Bang, gak ada, Bang. Kok Barusan lo, Bang. Enggak. Ah, ini HP siapa? Ya kuna, Bang. Ya udah sini abang. Ih, Dari Dek. Abang marah ini. enggak, Bang. Marah bang ini. Tadi udah izin lo sama Mama, Bang. Enggak. Udah, Bang. Enggak. Ini lo, Bang. Enggak. Menang kan, Bang? HP abang ini. Kan, Marah Bang. bang ini. Bang, Cepat. apa sih, Bang? Kok udah, Bang? Kenapa ini? Kenapa kalian berantem? Lagi main game, Karo. Enggak. Kan kata Tuhan Yesus kita tidak boleh bertengkar antara sesama abang dan adik. Ayo, gantian pakainya ya. Gak Barusan boleh juga. berantem. Aku dari luar ini HP ku Karo. Masa Ya, nggak kasih gantian. Misalnya Ayo. ini si Gio 1 jam dulu, nanti gantian kasih abangnya, gitu ya. Karo. Jangan kalian berantem di sini. tahu? Oh, Karo. Oke? Ya, sekarang coba kalian saling makan satu sama lain, yuk. Maaf. Apa, Bang? Maaf. Maaf ya, Bang ya. Ya. Nah, begitu. Pinjam ya, Bang ya. Ya. Kasih, Bang. Pintar. Ya, gantian ya pakainya. Mak, Apa nakku? rindu aku sama Bulang. Kapan dia kesini ya Mak? Masih corona nakku, belum bisa pulang ke sini. Kita video call aja pulangnya ya. Iya ya Mak. Halo Bulang. Halo Kempu, sehat Kempu? Sehat Bulang. Bulang sehat. Pulang saja nak, pulang sana nak. Siram-siram bunga Kempu. Bagus sekali bunga Bulang. Oi Kempu, rindu kali pulang sama kamu Kempu. Aku pun rindu sama Bulang lah. Oh ya, kalau gitu sehat-sehat Kempu. Teman sekolahnya ya nakku. Iya Bulang. Bulang juga sehat-sehat ya. Amin nakku, puji nakku ya. Iya Bulang. Dadah. Dadah Bulang. Tuhan Yesus memberkati Bulang. Amin, Tuhan memberkati Kempu. Dadah Bulang. Ngantuk aku juga. Untuk aku, waduh, jangan tidur dulu ya. Kita baca Alkitab dulu ya. Kita baca Alkitab dibuat dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya nakku ya. Tiga. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini
dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi artinya nakku bacaan kita ini, ya kita juga harus menjadi orang seperti yang dikatakan di Alkitab. Nah, kita mendengarkan dan melakukannya seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jangan mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya kan aku? Ngantuk ya. Ya, kita berdoa dulu nak ya. Iya, Ya. juga. Oke. Ya, berdoa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kami di sepanjang hari ini. Kami mau tidur, lindungi kami sehingga kami bisa bangun di pagi hari dengan semangat dan sukacita. Amin. Hai adik-adik KKN yang pada di rumah, apa kabarnya hari ini? Kak Pikaris berharap adik-adik semua pada saat ini masih dalam keadaan sehat dan juga semangat. Semangat untuk apa ini? Yang pertama, semangat untuk terus memuji nama Tuhan, dan yang kedua, semangat untuk terus belajar meskipun hanya melalui secara virtual ataupun belajar secara daring. Tapi Kak Pikaris percaya yang namanya anak-anak Tuhan, yang namanya anak-anak sekolah minggu pasti semua semangat. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah minggu kita, mari kita saat duduk pribadi lepas pribadi di rumah masing-masing, kita mulai saat duduk kita. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, karena sampai hari ini kami masih merasakan kasih dan sukacita yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya ibadah ini dapat kami persembahkan untuk Tuhan dan kami semua anak-anak Tuhan mendapatkan sukacita dan semakin bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan bernyanyi satu lagu. Yuk semuanya pada berdiri. Nah, itu belum berdiri tuh kakak lihat tuh. Berdiri dulu dong. Iya. Ayo, ayo, ayo. Nah, itu mantap. Yuk semuanya pada berdiri. Kita bernyanyi lagu Big or Small. Ikuti gerakan kakak ya. Ayo Kak Dira, ayo Bang Adi. Kita bernyanyi.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi kakek nenek dan juga belajar tentang dua jenis pohon. Pohon apa itu? Nanti ditunggu ceritanya ya. Karena kita nanti membahas tentang pohon-pohonan, kita bernyanyi lagu Tuhan Yesus pokok. Yuk, semangat ya. Ayo Bang, ayo Kak. Oke, adik-adik sekalian. Nah, yuk sekarang pada duduk. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Jadi harus disiapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan? Ya, Alkitabnya, hatinya, sikap duduk yang tenang. Oke, jadi sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu lagi. Kita bernyanyi Aku Hendak Bermazmur Bagimu. Kita ambil sikap yang paling tenang, mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, aku.
Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Oke, tadi kita udah mengangkat lagu pujian kita. Dan sekarang sebelum memulai mendengarkan firman kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami di satu minggu ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami panjatkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke, shalom adik-adik. Pastinya masih sukacita ya hari ini ya, walaupun pada saat ini kita masih belum bisa berkumpul di gereja kita, masih belum bisa langsung bertatap muka, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, tadi kita udah melihat videonya ya, video drama guru sekolah minggunya. Kira-kira tadi videonya tentang apa? Tentang apa? Ada kakek nenek di situ ya, ada cucunya, ya kan? Kira-kira apa ya tema kita hari ini? Kok dramanya ada kakek, ada nenek, ada cucu ya? Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dulu. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 93. Udah dapat? Mazmur 93 ayat 13. Maaf ya, Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Udah dapat? Udah ya. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Begini bunyinya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma yang bertumbuh subur seperti pohon ara di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Oke. Jadi tema kita hari ini adalah mengasihi kakek dan nenek. Mengasihi kakek dan nenek. Oke. Jadi berhubung karena ada ulang tahun lansia, makanya tema kita adalah mengasihi kakek dan nenek kita. Sekarang kakak mau kasih tahu dulu, kenapa lansia itu dikatakan zaitun? Kenapa? Karena zaitun itu adalah orang tua kita atau kakek nenek kita atau ibu kita atau tiga kita, karo kita, iting kita dan lain sebagainya lah. Oke, itu dikatakan lanjut usia ketika mereka berumur 60 tahun ke atas. Jadi zaitun ini juga termasuk dalam kategorial kita, kategorial gereja kita GBKP, iya kan? Ada 5 kategorial. Yang pertama apa? Yang pertama kategorial KKR, yaitu kita, KKR atau anak-anak sekolah minggu. Yang kedua itu kategorial permata. Kategorial permata atau kayak kakak-kakak atau abang-abang guru sekolah minggunya yang belum menikah, itu dikatakan kategorial permata. Ada yang dikatakan kategorial Moria, itu mama-mama kita. Ada kategorial Mambre, itu bapak-bapak kita. Dan yang kelima kategorial zaitun, ya kan? Zaitun itu orang tua kita yang udah berumur 60 tahun ke atas atau nenek kakek kita. Oke? Dan di bacaan kita tadi di ayat
13a dikatakan apa? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ada yang tahu nggak pohon korma itu seperti apa? Ada yang tahu? Seperti ini pohon kormanya ya. Dia lebih lurus dari pohon sawit. Jadi cara menanam pohon korma ini, kelihatan kan gambarnya ya? Jadi cara menanam pohon korma ini, dia ditanam sampai kedalaman 20 meter di bawah tanah. Jadi dalam sekali ya. Terus pohon kurma ini dilambangkan sebagai pohon yang membawa kegembiraan atau sukacita atau kesegaran. Kenapa dikatakan dia dilambangkan sebagai sukacita atau kesegaran? Karena dia tumbuh di padang gurun. Jadi di padang gurun itu ya kan tandus semua ya, makanya cuman dia pohon yang hijau bisa bertumbuh dan berbuah. Sekarang di ayat yang ke-14b dikatakannya apa tadi? Kakak bacakannya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebonan katanya. Jadi pohon aras ini kira-kira seperti inilah pohon aras ya. Jadi pohon aras ini mempunyai daun hijau, batang yang kuat dan keras, ya, berguna untuk membangun rumah. Dan tinggi dari pohon aras ini bisa mencapai 60 meter. Tinggi ya, 60 meter. Dan pohon aras ini juga digunakan pada waktu itu ya, digunakan Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Dan pohon ini termasuk pohon yang mahal harganya karena bisa membangun rumah ya. Terus dan dia kuat juga. Terus pohon ini bisa bertumbuh di cuaca 25 derajat Celcius. Jadi di tempat dingin dia bisa bertahan dan bisa tumbuh. Dan pohon ini hidup di pegunungan Himalaya. Tahu ya pegunungan Himalaya yang mempunyai es abadi gitu ya. Terus kakak mau tanya sekarang, kira-kira apa perbedaan pohon aras dan pohon mangga? Ayo siapa yang tahu? Perbedaan pohon aras dan pohon mangga ini, pohon aras ini bisa tumbuh mencapai 60 meter tadi ya. Sedangkan pohon mangga tidak bisa. Kalau pohon aras dia kuat dan pohon mangga enggak ya. Pohon aras bisa buat bangun rumah, tapi pohon mangga enggak bisa ya, enggak bisa buat bangun rumah. Terus pohon aras ini tadi bisa tumbuh di kedinginan cuaca 25 derajat Celcius ya, sedangkan pohon mangga nggak bisa. Pohon mangga ini dia hanya hidup di iklim tropis seperti Indonesia ya. Salah satunya ada juga di Malaysia juga bisa tumbuh ya. Pokoknya yang iklimnya tropis sama seperti kita. Jadi itu perbedaan pohon aras dan pohon mangga. Sekarang kakak mau tanya, kenapa pohon kurma dan pohon aras ini diibaratkan seperti zaitun tadi? Kenapa? Karena nenek atau kakek kita itu sama seperti pohon kurma ini tadi. Dia di masa tuanya juga dia masih bisa berbuah segar dan membawa sukacita untuk kita cucunya, anak-anaknya. Ya walaupun udah tua, mereka masih tetap semangat. Enggak kayak kita sedikit-sedikit ngeluh gitu ya. Padahal kalau nenek kan udah banyak ya sakitnya. Ada yang sakit pinggang, ada yang sakit kaki, ada yang sering sakit kepalanya, tapi dia masih tetap semangat, penuh sukacita. Terus
di sini kita kira-kira punya kakek nenek? Nah, enggak. Pasti punya ya semuanya. Kakak juga punya kakek, punya nenek, nenek Karo ya. Jadi kakak sayang banget sama kakek sama nenek Karo kakak. Kenapa? Karena dia baik sekali. Kayak video tadi ya, kakek neneknya baik ya. Iya kan? Ada nenek tiganya baik, bacakan Alkitab, ngajak berdoa. Ada yang nenek Karonya tadi apa? Ngajak biar jangan berantem dengan abang atau kakaknya. Terus pokoknya diajarin lah yang baik oleh kakek neneknya. Jadi kita anak-anak sekolah minggu atau anak-anak KKR juga harus hormat dan menghargai kakek nenek kita ya. Kita harus sayangi, kita harus hormati, mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakek nenek kita agar mereka bisa tetap panjang umur ya. Jadi supaya kita anak KKR juga tetap menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Oke, sehingga kita juga nantinya di masa tua kita juga bisa menjadi pohon korma dan pohon aras tadi, tetap menjadi berbuah dan menjadi sukacita bagi orang lain ya. Oke, jadi berhubung minggu ini adalah minggu ulang tahunnya Zaitun, jadi semua yang punya kakek atau nenek bulang laki ya, nenek Karo, nenek Tigan, nenek Pinem, nenek Ribu, nenek apalah yang lainnya ya. Nanti katakan sama bulang atau neneknya, selamat ulang tahun Zaitunnya bulang, selamat ulang tahun Zaitunnya nenek Karo atau nenek Iting atau nenek yang lainnya. Jadi katakan biar dia tetap semangat, bilang selamat ulang tahun Zaitun, tetap panjang umur, sehat selalu, tetap sukacita, biar nanti bisa mengajarin aku gitu ya, biar kakek nenek kita tetap sehat-sehat dan panjang umur. Dan kalau yang kakek neneknya yang jauh, kayak video tadi ya, jauh atau enggak di Bandar Lampung, telepon aja. Sekarang kan udah bisa video call ya, jadi ditelepon aja, jadi bisa ngucapin selamat ulang tahun Zaitun. Oke, ini aja ibadah kita hari ini. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk mengasihi kakek dan nenek kami Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, agar kami anak-anak yang menjadi berkat untuk semua orang, agar kami bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan kami bisa menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami Bapa agar kami tetap semangat di masa pandemi ini, semangat untuk belajar di rumah Tuhan. Begitu juga dengan kakek dan nenek kami Zaitun Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas pertambahan umur dari kakek nenek kami Zaitun ini Tuhan. Engkau memberkati kakek nenek kami ini Bapa, agar di masa tua mereka juga Tuhan, mereka menjadi lebih sehat, semangat, sukacita, dan menjadi teladan untuk kami anak-anak dan cucunya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami panjatkan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Action. Gimana adik-adik sekolah minggu firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh kakak kita tadi? Luar biasa kan, memberkati kita semua. Dan gimana video yang sudah dimainin sama kakak-kakak guru KKR tadi? Jadi adik-adik sekalian, kita harus mengasihi, menyayangi, dan menghormati orang yang lebih tua daripada
kepada kita, terkhusus kakek dan nenek kita. Jangan lupa, kalau kita masih punya kakek nenek, mereka masih hidup, kalau tinggal di Lampung, bilang sama mereka, selamat ulang tahun Zaitun, ini bulan, gitu ya. Tapi kalau kakek neneknya tidak tinggal di Bandar Lampung, ditelepon, bilang selamat ulang tahun Zaitun. Oke? Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi satu lagu pujian lagi, kakek-kakek, nenek-nenek. Ayo abang kakak kita nyanyikan. Semangat ya, kakek-kakek, nenek-nenek. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau masih memberkati kami, Engkau menyertai kami, sehingga pada saat ini juga Tuhan, kami masih keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Bapa untuk pandemi corona ini Tuhan, Engkau sembuhkan dunia ini Tuhan, sehingga vaksin dari virus corona ini Tuhan bisa ditemukan dan kami juga bisa melakukan aktivitas kami seperti semula Tuhan. Kami bisa pergi ke sekolah, kami bisa pergi sekolah minggu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, di mana pada saat ini Bapa mungkin mereka sudah bosan belajar di rumah atau melakukan segala aktivitas mereka di rumah Tuhan. Engkau yang memberi mereka semangat Tuhan, sehingga di masa pandemi ini juga Tuhan mereka masih tetap bersuka cita untuk belajar dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Zaitun Tuhan, kakek nenek kami Bapa yang pada saat ini Tuhan dia Tuhan, Engkau berkati para kakek dan nenek kami Tuhan, sehingga mereka tetap panjang umur, sehat selalu, dan menjadi sukacita dan menambah semangat mereka juga Tuhan di masa pandemi ini Bapa. Ya Bapa, begitu juga dengan anak-anak KKR Tuhan yang mungkin pada saat ini berulang tahun Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan pertambahan umur 1 tahun lagi kepadanya Tuhan, dan Engkau ajari Bapa sehingga di masa kedewasaannya Tuhan, imannya juga semakin dewasa. Ya Bapa, begitu juga dengan kedua orang tua kami, Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberikan rezeki kepada orang tua kami juga Tuhan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan kami anak-anaknya. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami panjatkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
dan jangan mempercobaan berpasrahkan daripada yang salah. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Jangan lupa absen ya. Action. Adik-adik sekalian, ibadah minggu hari ini sudah selesai. Nah, gimana tadi? Sangat terberkati kan? Jangan lupa tetap semangat untuk ibadah minggu depan, oke? Dan jangan lupa isi absennya di Google Form yang ada linknya di bawah ini. Di bawah judul YouTube kita ini ada linknya warna biru. Silahkan diisi ataupun nanti dibagikan ke grup orang tua kita. Jangan lupa ya bilang sama mama bapaknya supaya diisi. Oke, tetap semangat.